Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam encik, tuan dan puan dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya malam hari ini program Merindu Haji dan Umroh kembali hadir di hadapan kita semua. Program yang membentang persoalan-persoalan ibadah haji dan umroh malam hari ini akan mengupas tentang bagaimana betul peran yang dilakukan di masa kegiatan ibadah haji dan umroh. Malam hari ini bahagia sekali kami menjemput dua orang narasumber yang akan berbincang banyak dengan kita semua. Yang pertama adalah Dr. Haji Erman Ghani MA. Beliau adalah seorang akademisi yang juga merupakan pembimbing ibadah haji di Provinsi Riau. Yang kedua, kami menjemput dari unsur KBIAHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, yaitu KBIAHU Almanar, Kota Pekanbaru, yaitu Bapak Insinyur Haji Rubianto. Pemirsa, seperti biasa, hal-hal yang pemirsa rasakan seputar kegiatan haji dan umroh bisa ditanyakan malam hari ini. Namun untuk itu pula, kami juga menjemput hal-hal yang pemirsa rasakan dan ingin dilakukan di masa-masa yang akan datang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Erman Ghani. Terima kasih Pak Haji Rubianto malam hari ini telah hadir di studio kita malam hari ini. Nah, saya ingin Pak Erman Ghani. Pak Erman Ghani selaku seorang akademisi pembimbing haji tentu sudah masak dengan persoalan-persoalan kegiatan dan menampingi jemaah ini. Tapi yang pertama yang ingin kita tanyakan kepada Pak Haji Erman Ghani, ketika musim haji 1441 Hijriah ini telah berlalu, apa yang menjadi catatan Pak Erman Ghani dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Undang-undang haji kita yang terbaru itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang sebelumnya merupakan pembaharuan haji nomor 23 tahun 2008. Undang-Undang haji yang terbaru kita ini sekarang menambah istilah undang-undang ibadah haji dan umrah. Sehingga di KBIH juga ditambah U-nya ya. Betul. Undang-undang yang sebelumnya dengan yang sekarang sebenarnya memiliki prinsip yang sama, yakni pemerintah kita melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan perlindungan haji. Jadi di 2019 ketika undang-undang itu dikeluarkan, ternyata oleh Indonesia dilakukan pembatalan terhadap jemaah calon haji kita. Jadi sudah jadi jemaah. Jadi kita akan memakai istilah calon jemaah haji, kemudian nanti begitu dapat kuota dan keluar visa menjadi JCH, jemaah calon haji. Jadi sudah menjadi jemaah, sudah keluar visa, tetapi terjadi pembatalan. Namanya kita sebut dengan jemaah calon haji kita. Kenapa itu dibatalkan? Karena memang ada pertimbangan yang prinsip soal keselamatan dari jemaah kita. Jadi begini Pak dari KBIH, di situ kan disebut pembinaan, penyelenggaraan dan perlindungan terhadap jemaah. Ini penting. Jadi perlindungan terhadap jemaah itu termasuk dalam hal bidang kesehatan. Jadi manis totoa itu kesehatan paling awal. Apalagi ini soal wabah. Jadi itu dibatalkan dan pembatalan itu kan memiliki konsekuensi turunannya. Di antaranya tentang bagaimana porsi haji 2020, kemudian bukan 2020, 2021 lagi, 1442 Hijrah, kemudian bagaimana dengan petugas-petugasnya. Tentu ini kemudian diatur oleh pemerintah bahwa jemaah haji yang 1441 Hijrah itulah yang menjadi jemaah haji 1442 Hijrah. Demikian juga dengan petugas yang sudah seleksi. Dulu kita menyebut istilah tim pembimbing ibadah haji. Kemudian tim pemandu ibadah haji kita menyebut dengan ketua kloter ya. Kemudian tim kesehatan haji Indonesia. Tapi sekarang sudah digunakan dengan istilah petugas pembimbing ibadah haji. Petugas pembimbing ibadah haji. Nah, sudah diutuhkan namanya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 terbaru sekarang. Jadi petugas pembimbing ibadah haji yang nanti ada bidang kesehatan dan kloter. Ada perbedaan sedikit kalau jemaah tetap tidak akan berubah, petugas juga tidak akan berubah, tapi TPHD. TPHD ini tim pembimbing ibadah haji daerah.
itu mungkin bisa saja berubah orangnya sesuai dengan keputusan dan kebijakan dari pemerintah kota, kabupaten atau provinsi setempat. Jadi mudah-mudahan di 1442 Hijrah ini tidak ada lagi halangan insya Allah, dan COVID-19 ini sudah agak mereda dan berlalu dari negeri kita. Kalau tidak ya akan 2 tahun berturut-turut. Dan ini memang kalau tidak diambil langkah cepat oleh pemerintah membatalkan dan memaksa untuk berangkat, tentu akan terjadi presiden kelam wabah penyakit kita. Dan saya pernah tulis di salah satu media massa, haji di masa pandemi COVID-19. Jadi kita memang sudah punya sejarah-sejarah panjang tentang bagaimana wabah terjadi di Mekah dan Madinah, kemudian terjadi pembatalan haji. Bahkan di 1800-an ketika sedang berlangsung musim haji, di tengah jalan dibatalkan oleh pemerintah Arab Saudi karena waktu itu ada wabah menyebar kolera dari negara India. Memang kita lihat beberapa data yang ada sekitar 30-an bahkan 40-an Kasus, kali ya. kasus itu tadi. Tapi Pak Herman Ghani, yang ingin kita tahu ini, dari yang terlihat sekarang ini, adakah sebuah peningkatan upaya pelayanan haji yang dilakukan oleh pemerintah? Untuk tahun ini kita belum bisa melihat ya, karena memang pemerintah kita masih menunggu tentang kebijakan pelaksanaan ibadah haji. Dan kalau berpengalaman di pelaksanaan haji 1441 Hijrah kemarin yang sekitar 10.000 orang, barangkali yang terdekat ini adalah bagaimana pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia mengatur skema tentang pelaksanaan umroh yang terdekat ini. Mudah-mudahan dengan suksesnya penerapan protokol kesehatan di 1441 Hijrah haji bisa diterapkan di ibadah umroh dan nanti akan bisa berlangsung di ibadah haji 1442. Yang kita khawatirkan begini, kalau seandainya nanti seluruh protokol kesehatan dihitung dengan 50% kuota, Pak Haji kalau naik mobil kan mesti 50% penumpangnya. Kita takut kuota kita yang per 1.000 orang satu yang berangkat sesuai dengan ketetapan dari Organisasi Konferensi Islam Dunia itu adalah dari 1.000 orang penduduk, 1 orang berangkat haji. Sehingga penduduk kita 221 juta ini, sehingga kuota haji kita adalah 221.000. Kalau nanti 50% Pak KBH, kita hanya memberangkatkan sekitar 100 separuh. Dan masa tunggu kita akan lebih panjang lagi. Baiklah. Nah, itulah. Ya. Saya ingin ke Pak Haji Rubianto. Pak Haji Rubianto, Pak Haji tentu saja lebih mengenal dekat dengan jemaah kita tuh karena memang di kelompok bimbingan ibadah haji ini secara kontinu dilakukan pembinaan-pembinaan. Kita ingin flashback sedikit. Waktu terjadi pembatalan itu, yang tergabung di KBH Al-Manar ini seperti apa dampak psikologis kepada jemaah kita nih Pak? Baik, terima kasih Pak Haji Fitri Hadi. Sangat berdampak sekali. Mereka shock. Ya. Jadi harapan ya yang selama ini ditunggu-tunggu, sekian lama mereka menunggu. Ya, ada yang 8 tahun. Ya. Menunggu, kemudian dengan biaya-biaya operasional yang sudah dibayarkan, tentu harapannya tentu besar. Apalagi yang belum pernah sampai ke Tanah Suci. Kalau yang sudah pernah dengan umroh, itu ya berkurang lah. Nah, ini dampaknya mereka nampak shock sekali. Tiap sebentar bertanya, ini bagaimana kelanjutan pemberangkatan kita? Bagaimana Pak Haji? Bagaimana Pak Haji? Kita tunggu dari pemerintah. Kita tunggu dari pemerintah Arab Saudi. Nah, hanya itu yang bisa kami sampaikan kepada jamaah, bahwa apapun informasi yang berseliweran di dunia maya, di medsos, jangan diterima bulat-bulat. Karena yang terpentingnya adalah berita itu yang valid adalah dari Kementerian Agama. Nah, ingin kita tahu juga dengan Pak Rubianto, yang terjadi di KBIAHU Al-Manar waktu itu, karena jamaahnya cukup ramai di sana, komunikasi yang dijalin pasca musim haji ini telah berlalu dan masih akan menunggu 1 tahun lagi, apa yang dilakukan nih Pak? Iya, saat ini yang dapat kami lakukan yaitu berkomunikasi di grup. Nah, kita ada grup, jadi setiap
angkatan itu ada grupnya. Dari tahun berapa itu ya? Ada grup-grup WA, grup lainnya. Kita berkomunikasi tentang penyegaran ilmu pengetahuan yang telah disampaikan supaya segar yang hilang nih. Karena ini kan rata-rata usia lanjut ini. Betul. Jadi disegarkan, mengulang-ulang kaji. Tapi melalui grup WA, saya sekali dengan webinar apa namanya? Oke. Nah, ini kan KBH sangat bersinggungan dengan calon jemaah maupun jemaah yang sudah pulang ini. Di antara dua sisi ini, seperti apa betul di KBH Al-Manar dilakukan silaturahmi yang utuh antara yang ingin berangkat dengan yang sudah? Jadi kita punya grup antar angkatan. Kebiasaan kita setelah jamaah itu berangkat pulang ke Tanah Suci, itu ada tugas kita selanjutnya, yaitu merekatkan, membentuk wadah, namanya Ikatan Persaudaraan Haji Al-Manar 2018, 19, 20, seperti itu. Ini yang sudah sampai ke tanah air. Bagi yang belum berangkat, itu kita sampaikan komunikasi dalam pertemuan-pertemuan, yaitu kita di Al-Manar itu sangat aktif terhadap tablik akbar kah namanya itu, wirid pengajian. Kemudian ada kajian-kajian, kita undang semua angkatan, tingkatan tanpa pandang usia dan lain sebagainya tempat. Jadi kita terbuka. Disitulah mereka akan saling bertukar informasi. Baiklah. Nah, saya ingin balik ke Pak Haji Erman Ghani. Pak Haji, yang jelas 5.047 orang akan berangkat tahun depan. Dengan masa yang masih dimiliki ini, menurut Pak Haji Erman Ghani, apa yang harus mereka persiapkan dari tahap demi tahap? Walaupun soal ilmu manasik sudah mereka gali di tahun-tahun yang lalu. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mengklasifikasikan jemaah kita ini ada beberapa kelompok. Pertama ada kelompok jemaah kita yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Ini yang pertama, dan ini agak lebih mudah kita mengarahkannya karena sudah memiliki sedikit banyak gambaran tentang haji. Kedua, ada yang memang belum pernah berangkat haji tapi sudah pernah berangkat umroh. Nah, ini kan sudah lebih mudah. Perbedaan haji dan umroh kan adalah tidak wukuf di padang Arafah, tidak mabit di Musdalifah, dan tidak melontar di Mina. Yang ketiga adalah jemaah kita yang belum pernah sama sekali berangkat, tidak pernah haji, tidak pernah umroh. Disinilah kita mesti memberikan bimbingan yang agak lebih ekstra. Tetapi bagi saya sebagai orang yang pernah berpengalaman menjadi pembimbing ibadah haji, TPIH, tim pembimbing ibadah haji, sesungguhnya sangat efektif pembimbingan itu kita lakukan di Tanah Suci. Jadi saya biasanya begitu besok kita akan berangkat dari Madinah ke Mekah, kalau kita gelombang pertama, ya, maka kita akan melaksanakan umroh wajib dulu. Kemudian ketika besok mau berangkat atau 2 hari berangkat, kita akan mengambil miqat di Bir Ali, kemudian memakai pakaian ihramnya itu dari hotel. Maka 2 hari atau 3 hari sebelumnya, saya kemudian mengumpulkan dari 10 rombongan karom, ya 10 karom. Itu kalau 10 karom kita kumpulkan 450 orang. Jadi tidak efektif kita melakukan manasik. Maka saya biasa kumpulkan 2 karom, pagi sore, dan langsung manasik praktisnya itu di Tanah Suci itu lebih baik. Jadi kemudian kita buka tanya jawab untuk segala persoalan yang mereka hadapi. Dan memang ada beberapa jemaah kita ini memang tidak mengerti sama sekali, yang sifatnya hanya mengikut, menengok-nengok, mencontoh-contoh. Nah, itu yang kita agak berat, dan kita memang harus pasang badan menjamin terselenggaranya ibadah-ibadah wajib mereka, karena itulah bangsa kita, itulah tanah air kita yang mesti kita jaga, dan kita petugas di sana diberikan beban mental yang cukup kuat. Kalau kita tidak melaksanakan tugas, tidak ada yang menengok, tidak ada yang tahu. Kita tidak akan kasih mereka bimbingan, juga tidak ada yang akan mengkritik, karena tidak ada yang mengawasi kita. Tetapi disitulah keterpanggilan kita sebagai orang yang memang memiliki kelebihan daripada yang lain, membimbing
saudara-saudara kita yang sebangsa dan setanah air ini. Walaupun dalam strata pemahaman, pendidikan dan sosial yang berbeda-beda nih di antara satu dan lain. Itu berbeda sangat dan itu kan heterogen sekali. Kadang-kadang ada yang tingkat pendidikan yang tinggi, ada yang rendah dan biasanya yang kita lakukan adalah begitu. Besok sudah tawaf di Ka'bah kemudian sa'i 7 kali balik ke hotel. Pagi-paginya kemudian saya cek ke kamar satu persatu. Bapak sudah tawaf, sudah berapa kali, 7 kali, ya Alhamdulillah. Tapi Ustaz saya tidak bisa mengucapkan apa-apa, tidak pandai doa. Ustaz jauh di depan kami di belakang. Tapi Bapak cukup 7 kali, cukup. Tahu Bapak sah. Jadi pemuasan spiritual keagamaan mereka itu penting. Ada juga jemaah kita yang kena orang tua kita ini kan kalau sudah agak berumur badannya berat, kakinya lemah. Sudah 5 kali capek pulang dia. Dibawanya istrinya pulang. Itu kan harus kita selesaikan yang seperti itu. Ya, kita ingin juga sebuah pendapat dan penilaian dari Pak Herman Ghani ini. Faktanya hari ini walaupun biaya haji ini sekitar 33 juta yang dibayarkan, walaupun menurut Kementerian Agama 60 juta lebih, tapi faktanya dibayar 33 juta oleh jemaah dan disubsidi oleh pemerintah. Dan untuk Riau, ini daftar tunggunya mencapai 22 tahun. Betul, betul. Apa yang Pak Herman Ghani lihat ketika keinginan yang begitu kuat oleh jemaah kita ini menunaikan haji, tetapi daftar tunggu ini yang cukup lama? Betul. Jadi sebenarnya kita ini kan perdebatan yang panjang dalam penetapan Undang-Undang Haji nomor 8 tahun 2009 itu adalah tentang visa, tentang kuota haji. Secara umum sekarang visa itu terbagi dua. Ada visa kuota reguler biasa yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Yang kedua ada namanya visa mujamalah. Visa mujamalah itu dulu tidak dilegalkan dalam undang-undang. Apa itu visa mujamalah? Visa mujamalah itu adalah jatah haji yang diberikan oleh Arab Saudi secara khusus. Diberikan kepada negara-negara tertentu. Biasanya siapa yang berangkat? Orang-orang yang punya koneksi dengan Kementerian Agama. Itu yang berangkat. Atau orang-orang yang punya koneksi dengan kedutaan. Sekarang itu dilegalkan dalam bentuk undang-undang. Dan dia masuk dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus. Oleh karena itu, masa tunggu yang sangat panjang ini memang begitulah keadaan kita sekarang ini. Maka manis to'a itu kan tidak hanya dari sisi fisik, ada sisi keuangan, tapi juga dari sisi kesempatan. Dan kita berharap semoga dengan berbenah dirinya pemerintah Arab Saudi bisa memberikan kuota yang lebih banyak untuk Indonesia. Tergantung bagaimana lobby Indonesia. Iya, karena daftar tunggunya makin lama makin banyak. Saya ingin ke Pak Haji Rubianto. Pak Haji Rubianto, di KBIAHU Al-Manar umpamanya, apa yang dimaksimalkan dari tahun ke tahun, apa yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun untuk lebih mengupayakan bahwa jemaah kita ini harus bisa mandiri untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci? Ya, yang pertama kita seperti yang kita tahu bahwa jamaah itu usia rata-rata lanjut. Baik. Dengan usia lanjut ini kita harus berulang-ulang. Baik. Jadi frekuensi pertemuan kita tambah. Kalau yang ditetapkan oleh Kementerian Agama itu hanya 20 kali pertemuan, kami sampai 30. Mengulang-ulang kajian, kemudian prakteknya diperbanyak. Jadi setiap ada ceramah teori, lalu didemonstrasikan. Kemudian dalam dalam sebulan itu praktek. Jadi kita dalam 30 kali pertemuan itu menghabiskan waktu hampir 1 tahun. 8 bulan sampai 1 tahun. Jadi dari hari ke hari, selain dari silaturahim terjaga, ya antara mereka sering ketemu, sering berkomunikasi, kemudian ilmu karena diulang, lancar kaji kan karena diulang. Betul. Jadi ada yang tinggal. Nah itu dia. Jadi frekuensinya ditingkatkan, kemudian pengulangan-pengulangan tadi menyebabkan dia tinggal. Kemudian kedua adalah praktek. Nah, dengan sering melakukan praktek, sudah terbiasa dia. Baiklah. Tapi saya ingin tahu dengan KBIH Al-Manar. Tadi Pak Haji Herman Ghani katakan, beliau selaku pembimbing ibadah, memang di saat-saat ingin kegiatan itu yang betul-betul ditekankan. Karena memang
sejarah panjang yang terjadi, ilmu-ilmu yang dipelajari di sini, kadangkala seiring waktu sampai di tanah haram, lain lagi yang terjadi. Apa kiranya yang dimaksimalkan oleh KBI Al-Manar di kelompok-kelompok KBIH ini, Pak? Ya, pertama kita menetapkan atau memilih ketua regu. Ketua regu yang lebih muda, fresh, apalagi backgroundnya ada ustadz, pendidikannya. Kemudian juga karom. Wah, ini sangat penting, peranan penting sekali. Karena mereka selalu berjumpa, selalu ketemu sehari-hari, dan lain halnya dengan pembimbing ibadah. Mungkin sesekali ketemunya. Karena pembimbing ibadah satu orang untuk satu kloter. 450. Saya rasa itu rasio yang tidak terlalu banyak. Jadi pernah kami mengusulkan untuk ini dalam forum KBIH se-Indonesia, itu mohon kiranya audiensi dengan Kementerian Agama menambah petugas. Jadi rasionya adalah satu pembimbing 3 rombongan. Kalau yang selama ini satu pembimbing 10 rombongan. Nah, alhamdulillah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 8 2019 ini ada pembimbing dari KBIHU yang bisa berangkat. Dengan catatan dia punya jamaah walaupun di merger 3 rombongan. Tetapi pembiayanya tidak ditanggung oleh Kementerian Agama, mandiri. Di kota disediakan. Ini hasil pertemuan KBIH se-Riau, kemudian disampaikan ke pusat, akhirnya DPP menyampaikan UTD dan diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 8 2019. Sehingga KBIHU sendiri dari tanah air sampai ke Arab Saudi juga melakukan fungsi dan tugas itu. Walaupun memang pada puncaknya kita kan mengacu pada himbauan-himbauan ataupun mekanisme yang ingin disampaikan oleh pembimbing ibadah. Iya. Oke, baik. Saya ingin balik ke Pak Haji Herman Ghani. Ada juga yang menarik di sisi kita nih Pak Haji Herman Ghani. Pak Herman tentu sudah aktif betul nih, sudah mengenal betul tipikal-tipikal jamaah kita mulai dari berangkat di tanah haram sampai pulang gini. Menurut Pak Haji nih, apa upaya yang harus dicermati lagi oleh jemaah kita ini ketika sebagian besar yang ingin berangkat ke tanah haram? Jadi begini, saya melihat manasik-manasik haji itu tidak berat, sederhana saja. Jadi ibadah umroh, ibadah haji itu ringan saja. Tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jamrah itu sederhana. Itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu belajar betul. Baik. Tinggal ngikut aja kalau tinggal ngikut aja. Nah, bagi jemaah kita tuh yang berat itu bukan manasiknya, tapi persiapan berangkat. Persiapan karena kesehatan mereka yang tidak fit itu yang membuat mereka berat. Kemudian orang-orang tua kita yang tidak pernah berpergian kemana-mana, ya, tidak pernah tidur di hotel berbintang. Kemudian tahu-tahu kita ambil, kita letakkan di kota internasional seperti Mekah dan Madinah. Di situ mereka jadi berat gitu ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya persiapan mental itu penting. Kalau tentang kekuatan manasik jemaah kita, karena ibadah umroh itu ibadah haji dan umroh itu sifatnya hanya perbuatan, ya, tidak ada yang sifatnya ucapan. Kalau sholat itu kan kaul, ya, baik dia diucapkan maupun diamalkan, di perbuatan afal, ya. Kalau ibadah haji itu kan semuanya afal, perbuatan. Tawaf asal tahu aja 7 kali selesai perkara. Sa'i asal bolak-balik aja 7 kali selesai perkara. Ibadah fisik, ya, dia sifat afal, ibadah fisik, ya. Tetapi yang berat itu adalah persiapan mereka. Saya sebenarnya kalau kita jadi petugas haji, itu kita bertugas itu sejak di embarkasi sebenarnya. Jadi dari embarkasi kita ambil jamaah, ambil alih, berangkat ke Madinah, Mekah, pulang sampai di embarkasi kembali. Tetapi bagaimana manasiknya, bagaimana sebelumnya itu tidak dibebankan kepada petugas haji. Jadi oleh karena itu memang
bagi kita itu yang terpenting adalah bagaimana ketika di tanah suci itu diulang-ulang balik manasiknya. Dan ketika di tanah air, saya sering Pak KBA diminta untuk memberikan manasik. Panjang saya bicara tentang tauf sa'i. Sudah berjam-jam. Begitu selesai saya buka tanya jawab, pertanyaannya apa? Boleh enggak bawa rendang dalam koper? Kan itu kan menandakan jemaah kita itu bukan manasiknya yang berat bagi mereka, tapi persiapan mereka. Apalagi kalau bagi Pak Haji dengan Pak KBA yang pernah berpergian, ya pernah traveling, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi bagi yang tidak pernah itu yang sebenarnya beratnya di sana. Oke, baik. Ya, Pak Haji Herman Gani, Pak Haji Rubianto, kita akan rehat sekejap. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Merindu Haji dan Umroh, dan kami akan kembali setelah jeda iklan yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, encik, tuan dan puan dimanapun Anda berada. Bahagia merasakan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan program Merindu Haji dan Umroh dengan jemputan kami yaitu Bapak Haji Herman Gani selaku akademisi dan pembimbing ibadah haji di Riau. Yang juga kami menjemput Bapak Haji Rubianto selaku pengelola dari KB IAHU Al-Manar Kota Pekanbaru. Saya ingin masih ke Pak Haji Herman Gani soal kemandirian. Ini banyak orang yang bercerita bagaimana sebaiknya dan seharusnya jamaah haji ini kemandiriannya di tanah suci. Karena yang dirasakan oleh Pak Herman Gani selama membimbing jemaah. Ya, terima kasih. Jadi biasanya jemaah kita ini oleh pembimbing dipandu. Jadi ketika akan umroh kita akan memandu niat umroh, kemudian memakai pakaian ihram, cara memakai pakaian ihram dan larangan-larangan ketika berihram. Semua itu kita pandu dengan baik. Namanya saja pembimbing. Kita bimbing. Tetapi sesungguhnya kita menginginkan jemaah itu bisa melaksanakan prosesi-prosesi haji dan manasiknya secara mandiri. Tanpa harus menunggu bimbingan dari pembimbing. Kalau bisa lagi adalah mampu juga membimbing jemaah yang lain yang ada di kiri kanannya. Yang satu kamar, yang satu regu, yang satu karom. Baik Pak Haji Herman Gani, kita dahulukan telepon kita nih karena memang sudah sesi kedua kita menjemput yang ada di rumah. Halo, Assalamualaikum. Oke, masih terputus. Silakan Pak Herman yang soal kemandirian tadi. Kemudian ketika begitu sampai di Mekah, biasanya kita merancang, kita berangkat turun untuk tauf itu jam 10 malam untuk menghindari orang ramai dan dinginnya suasana. Tetapi ada beberapa orang yang sekitar 3 orang, Ustadz saya duluan pergi tawaf. Kami bertiga dan berlima. Apakah Bapak bisa? Kami insya Allah bisa Ustadz. Ini kan kemandirian ada. Tanpa menunggu dari kita. Bisa tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahlul dan seterusnya. Kemudian kembali lagi ke hotel dengan baik. Ya. Itu kan yang itu senang hati kita. Karena ada kemandirian dari mereka dan mengetahui manasik-manasik selama di Mekah. Baik, kita kembali jemput yang ada di rumah nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Bapak? Oh, ini dari Bapak Haji Redi ini di Panam. Pak Haji? Haji Redi di Panam. Pak Haji LD di Panam. Sila Pak Haji. Redi. Ya baik, sila Pak Haji. Ini mau tanya nih sama Pak Haji. Baik, sila. Itu apa Masjidil Haram, kan Ka'bah itu kan nggak di atas. Itu kenapa? Tolong jelas, cuma itu aja. Baiklah. Baik, terima kasih Pak Haji. Beliau sudah pernah haji, masih penasaran dengan kondisi. Mungkin Pak bisa jawab sedikit Pak Herman Gani soal pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini nih. Walaupun kita menjawabnya ya katakanlah tidak tahu pasti atau detail. Ya, kenapa latar belakang proyek pembangunan Ka'bah sekarang ya. Kenapa dibatasi, kemudian itu kan tentu segala sesuatu ada dasar, ada pertimbangannya. Tapi yang jelas
dalam suasana COVID-19 ini pemerintah Arab Saudi membatasi orang berkerumun, kemudian physical distancingnya, sehingga orang tawaf saja pun diatur langkah-langkahnya. Dan ini kalau ditengok modelnya itu, yang tawaf di bawah itu cuma sekitar puluhan orang itu Pak KBA ya. Nah, kalau kita mau jemaah umroh ini dipaksa juga harus menyentuh Ka'bah, ini memang stres juga kita dibuat dengan kondisi seperti itu. Tapi kita melihat, saya baca di beberapa sumber, kenapa tidak boleh menyentuh Ka'bah untuk mengurangi penyebaran COVID ini, kemudian orang banyak menyentuh dan menyentuh benda yang sama akan bisa berpindah ke yang lain. Baiklah. Saya ingin ke Pak Haji Rubianto soal kemandirian itu tadi. Kemandirian jemaah Pak Herman Ghani tadi sudah contohkan beberapa hal. Tapi di dalam pelaksanaannya, umpamanya di KBIH, apa yang dilakukan supaya nanti tidak muncul kelompok-kelompok eksklusif di masing-masing KBIH? Apa yang dilakukan oleh KBIH Al-Manar, Pak? Ya, yang pertama tadi sudah kami sampaikan bahwa penetapan dan pemilihan dari ketua regu dan ketua rombongan yang piawai, yang dapat memanage, mengatur anggotanya. Kemudian kita membagi antara anggota kelompok itu, ada yang tua, ada yang muda. Nah, jadi mereka didekan tidak ketua-tua, muda-muda. Jadi dibagikan. Baik, nanti silakan lanjutkan Pak Haji Rubianto. Kita jemput yang ada di rumah dulu nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Bapak? Dari Pak Mukhlis Muin di Masjid Astam House, Kubang Raya. Baik, di Kubang. Sila Pak Haji Mukhlis. Ya, silakan Pak Haji. Selamat malam Pak Herman Ghani dan Bapak di samping beliau. Ya, silakan. Begini Pak, kalau kita bicara masalah merindukan umrah dan haji, itu ada beberapa komponen yang terlibat ya. Ada jemaah, ada pembimbing dan ada pemerintah Arab Saudi. Yang sangat menarik bagi saya, cukup lama rentang waktu nunggu ibadah haji terutama. Baik. Pertanyaan saya adalah, sejauh mana peran pembimbing satu daerah untuk menyampaikan usulan langsung ke pemerintah Arab Saudi? Baik. Kenapa ini pertanyaan saya? Karena akar masalah pembimbing yang lebih tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Mukhlis yang ada di Kubang Raya Pekanbaru. Saya ingin sebelum ini Pak jawab oleh Pak Herman Ghani, Pak Rubianto, sampai silakan yang tadi Pak, mengelompokkan itu supaya memang ada distribusi usia lah, atau yang mampu memberikan pertolongan satu dengan yang lain. Ya. Jadi antara yang muda dan yang tua tidak ada gap. Jadi dalam satu regu itu ada beberapa orang yang tua, ada beberapa orang yang muda. Kemudian juga demikian dengan jenis kelamin. Nah, kalau banyak pula yang perempuan di sana, laki-lakinya sedikit, itu agak sulit. Nah, jadi di sanalah salah satu mungkin solusi untuk jamaah ini supaya bisa mandiri, akrab, silaturahim, kekeluargaan. Oke, baik. Saya ingin Pak Haji Herman Ghani menjawab yang ini soal keinginan, kecintaan dihadapkan dengan kenyataan waiting list 22 tahun. Tadi beliau Pak Haji Mukhlis sebutkan pembimbing itu saja yang lapor ke Arab Saudi. Apa yang menurut Bapak terjadi ini? Di dalam negara kita Republik Indonesia ini ada beberapa kewenangan-kewenangan yang menjadi kewenangan daerah dan ada yang menjadi kewenangan pusat. Yang menjadi kewenangan pusat itu bagaimana kita maklum adalah pertama soal keamanan, soal moneter dan keuangan, termasuk juga persoalan keagamaan. Ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi soal bagaimana negosiasi dan lobby kita dengan pemerintah Arab Saudi itu tergantung dari pemerintah pusat kita. Dan tidak bisa kita langsung dari daerah ini. Kemudian kemarin ada viral di medsos itu Aceh bisa berangkat, Sumbar bisa berangkat. Itu tidak. Itu menjadi kewenangan pemerintah pusat ya. Jadi ketika membaca itu saya ketawa-ketawa saja, tidak mungkin. Jadi seberapapun hebat ya Aceh ada asramanya di sana, ada tidak, itu
visa itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang bisa kita lakukan dengan 20 tahun ini adalah yang penting seseorang yang sudah berniat untuk melaksanakan satu ibadah sudah dihitung oleh Allah untuk melaksanakan ibadah itu. Jadi tetap berazam, pasang niat bahwa tidak akan berubah. Mudah-mudahan orang yang sudah berniat berangkat haji, buktinya sudah bayar ya, sudah menjadi CJH, calon jemaah haji. Jadi C-nya itu 20 tahun gitu ya. Betul. Tidak ada masalah. Yang penting Allah sudah catat menjadi amal ibadah haji. Mudah-mudahan mabrur sebelum berangkat lah. Tetapi tetap lakukan amal-amal ibadah, ya, jaga sholat 5 waktu dengan baik, jaga puasa dengan baik, laksanakan puasa-puasa sunat dan ibadah-ibadah sunat lainnya. Insya Allah Allah akan hitung kita menjadi haji yang walaupun belum berangkat tapi sudah dapat pahala haji lah. Baiklah. Kira seperti itu. Saya ingin Pak Haji Rubianto menjelaskan sedikit lagi. Tadi disebut ada skala pertemuan yang cukup banyak. Di dalam skala pertemuan itu, apakah memang setelah ini disampaikan ke semua jemaah dengan pola-pola itu diyakini jemaah kita ini kemandirian bisa terjadi di Tanah Suci, Pak? Ya, pengalaman kami memang ada efeknya. Baik. Ada efek. Karena jemaah dengan frekuensi pertemuan berulang-ulang, materi disampaikan dengan lugas dan tegas oleh pemateri yang berkompeten di bidang masalah haji yang sudah berkali-kali ya ke Tanah Suci, baik itu melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Nah, ini akan membawa dampak. Dampaknya mereka mengulang kaji, mereka melaksanakan praktek dengan berulang-ulang. Ya, pepatah kan mengatakan lancar kaji karena diulang. Nah, itu. Baik. Nah, ada pepatah belajar ketika kecil ibarat mengukur di atas batu, Iya. belajar ketika tua, Iya. belajar ibarat mengukur di atas air gitu ya. Kalau belajar teori, kalau dia dipraktekkan, Insya Allah dapat. pasti insya Allah dapat dia. baik, saya ingin ke Pak Haji Erman Gani kembali. Tadi sudah dijelaskan sedikit soal keinginan. Menurut Pak Haji Erman Gani ini, apa yang harus dilakukan dan diketahui oleh jemaah kita ini kalau daftar tunggunya sudah 22 tahun? Seperti apa betul memanage diri kita masing-masing, khususnya umat muslim, kalau memang ada keinginan untuk menaikkan ibadah haji? Kapan waktu yang paling pas untuk ini? Jadi pertama tentu apresiasi pemerintah terhadap KBIH itu tidak bisa dilepaskan. Itu contoh bukti fisik bahwa pemerintah tidak bisa sendiri menyelenggarakan ibadah haji dan mesti dibantu oleh kelompok-kelompok masyarakat. KBIH itu luar biasa. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh seorang muslim ketika ingin mendapatkan haji pada umur yang masih fit, 30 dan 40 tahun seperti Pak Haji Fitriadi inilah umpamanya. Nah, mesti mendaftarkan haji dari awal dan haji itu mesti dirancang. Tidak bisa haji itu tiba-tiba. Jadi bagi sekarang yang umurnya 25 tahun kemudian sudah masuk dunia kerja, mesti menyisihkan sejak awal pembiayaannya untuk melaksanakan ibadah haji. Apalagi sekarang ada yang namanya pembiayaan ibadah haji. Dulu di cover oleh bank-bank syariah. Tetapi begitu di cover oleh bank syariah langsung membludak haji kemudian ditutup. Tapi ada pintu lain saya tengok. Ada pintu pembiayaan lembaga keuangan non bank. Ya, seperti di antaranya dilakukan oleh LKS, lembaga keuangan syariah Pegadaian itu juga itu bisa dipakai ya. Baiklah. Jadi merancang haji sejak awal itu penting ya. Karena kalau merancangnya sudah berumur 50 tahun, berangkatnya 20 tahun kemudian, maka insya Allah umur 70 berangkat. Baiklah. Entah sampai umur tidak di umur 70 tahun ini. Baiklah, kita coba jemput kembali penelpon yang ada di rumah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih Pak? Saya kembali Pak Muklis Muin. Oh Pak Muklis, Pak silakan Pak Muklis Muklis. Muin Apa yang belum? Di Astam House ini. Silakan Pak Muklis. Masih ada unek-unek. Masih Siap. ada unek-unek nih. Saya mungkin mewakili jemaah ya. Baik, Ya. silakan. Nah, pertanyaan ini agak menuki Pak, agak menuki ya. Silakan. Komunikasi
interaksi seperti ini sangat jarang kita lihat di TV ya. Baik. Kalau bisa frekuensi ditambah, umpamanya sekali dalam sebulan. Baik. Karena ini bisa menjangkau ke pelosok daerah, di mana di sana pembimbingnya katakanlah kurang aktif dan sebagainya. Baik. Jadi melalui acara ini saya mengusulkan ya, kalau bisa komunikasi interaksi ini frekuensinya ditambah. Baiklah. Sudah dicatat Terima ya Pak kasih. Perdana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Muklis, ini yang beliau rasakan. Ya. Tapi menurut Pak Herman Gani, tadi sudah dikatakan waktu yang paling ideal, persiapan yang paling ideal umpamanya. Nah, ada aspek lain yang harus dipahami oleh jemaah kita nih Pak. Karena memang faktanya hari ini sebahagian sudah berumur 60 tahun ke atas. Ini fakta yang harus kita sama-sama hadapi. Ya. Jadi pemerintah, saya melihat ya, mengamati, pemerintah sudah tentu tidak picing mata tentang kondisi yang terjadi, bahwa dari persentase yang ada jemaah kita banyak yang risiko tinggi dan berumur di atas 60 tahun. Tetapi kan pemerintah sekarang membuka peluang bahwa mendahulukan jemaah kita yang berumur di atas 60 tahun untuk didahulukan melaksanakan ibadah haji. Itu kan sudah satu hal yang amat baik. Kemudian tidak hanya itu, bagi keluarga atau mahram yang sudah mendaftar haji dan mendapatkan kuota, bisa langsung naik porsinya untuk menemankan orang tuanya yang akan diberangkatkan karena faktor umur. Itu kan salah satu, meskipun tidak bisa mengakomodir seluruh. Karena kita ini kan Indonesia keluarga besar nih Pak. Jadi, tidak seperti Brunei, Malaysia, Singapura yang anaknya sedikit ya. Kalau kita ini kan dari ujung sampai ke pangkal banyak ini. Maka kita bisa atur dengan baik. Dan apresiasi kita ke pemerintah ya, terutama Kementerian Agama. Tidak ada satu lembaga pun yang mampu memberangkatkan orang 221.000 dalam 42 hari. Itu kan sudah luar biasa itu. Dan kita sebagai masyarakat mesti mendukung gerakan ini agar penyelenggaraan ibadah haji ini tahun ke tahun bisa lebih baik dan bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, saya ingin ke penggalan akhir ini ke Pak Haji Rubianto. Pak Haji Rubianto, di KBI Al-Manar tentu saja sudah terurusi secara baik, baik itu tadi. Seperti apa mengkomunikasikan? Karena berangkat ini kan banyak KBH yang tergabung. Mengkomunikasikan dengan KBIH-KBIHU yang lain, Pak. Ya, terima kasih. Kita punya forum KBIH saya Pekanbaru, yaitu itu DPD FKB Yahoo Pekanbaru. Juga di atasnya adalah DPW provinsi, berjenjang. Di tingkat pusat DPP. Nah, apapun itu namanya informasi, kita selalu berbagi. Kami selaku pengurus, ya kebetulan saya sekretaris pengurus DPW FKB Yahoo Provinsi Riau. Jadi kami mengkomunikasikan apa yang menjadi informasi dari pusat pada rapat-rapat dan kami menyurati kepada DPD-DPD. Dan kita ketahui informasi-informasi itu sangat penting dan berguna sekali yang nantinya akan kita sampaikan kepada jamaah sebagai tanggung jawab KBIH, KBIHU terhadap jemaah. Apapun itu informasinya tentang kewajiban, hak, kemudian materi-materi, silabus dan sebagainya, itu kita punya punya forum untuk menggodok itu selain dari yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sendiri. Baik. Oke, jadi ada forum untuk menyatukan berbagai persepsi. Iya. Tapi saya ingin ke Pak Haji Herman Gani. Kita merasakan, umpamanya dulu saya di forum perwakilan jamaah, ada hal-hal yang memang muncul di lapangan. Yang memang perbezaannya tuh ada mazhab A, mazhab B, mazhab C umpamanya di antara KBH-KBH yang ada. Menurut Pak Haji Herman Gani, ke depan nih seperti apa masing-masing jamaah kita ini harus bersikap? Jadi begini, memang di lapangan ada kesan antara jemaah yang diorganisir oleh KBIH dengan yang non KBIH di lapangan. Tetapi sebenarnya sebagai pembimbing ibadah yang bertanggung jawab di
kloter tersebut mesti harus mengajak musyawarah dan mufakat. Karena perjalanan ini bukan perjalanan KBIH, bukan perjalanan orang per orang, tapi perjalanan bersama yang satu kloter itu mesti satu visi. Nah, jangankan satu KBIH yang berisi 2 karom atau 3 karom, 2-3 jemaah saja bermasalah, kita tidak akan bisa berangkat. Jadi dari 10 bus yang berangkat itu 1 orang tidak ada, kita tak berangkat. Betul ya Pak? Betul. Tidak bisa berangkat. Jadi ini bukan perjalanan sendiri-sendiri, tapi perjalanan bersama. Jadi sebenarnya bagi kita pembimbing ibadah, bersyukur ada KBIH. Berkurang kerja kita, gitu sebenarnya kan, berkurang. Tetapi bagaimana kita bisa mengelompokkan dan mengatur sehingga terjadi sinergi bersama antara yang KBIH dengan yang tidak KBIH. Itu sebenarnya hanya seni memimpin saja sebenarnya. Baiklah. Nah, ada yang kita ingin tanyakan sama Pak Ergaman di lapangan, karena jamaah kita ini banyak diletakkan di sisa sebagian besar itu. Kadang-kadang muncul persepsi yang berbeda nih. KBIH atau non KBIH punya persepsi yang berbeda, terutama hal-hal yang terkait dengan baliknya ke hotel, tidak mau nginap di Mina dan segala macam. Ini kita pernah melihat orang bertengkar dalam hal-hal seperti ini. Menurut Pak Herman Ghani, yang ada di lapangan itu memang harus mengikut mazhab katakanlah yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Jadi begini, sebenarnya perpaduan antara pemahaman fikih dengan kebijakan yang diletakkan oleh pemerintah. Fikih haji itu kan fikih yang sangat fleksibel. Dia sifatnya hanya furu'iyah dan tidak menyangkut beberapa hal yang sangat prinsip-prinsip. Tetapi yang kita kedepankan adalah keselamatan jemaah. Ya. Karena prinsip dari penyelenggaraan ibadah haji itu adalah pertama pembinaan, yang kedua adalah pelayanan, ketiga adalah perlindungan. Perlindungan ini menjadi penting dengan menengok bagaimana kondisi jemaah sebenarnya. Jadi seluruh aspek itu mesti menjadi pertimbangan untuk menetapkan kebijakan di dalam pelaksanaan ibadah di lapangan yang setiap tahun akan berbeda-beda. Baiklah. Baik, kesimpulan akhir. Apa yang menurut Pak Haji Rubianto tekankan baik kepada jamaahnya sendiri nih maupun kepada jamaah-jamaah di KBIH yang lain, Pak? Ya, pertama kita selalu mendengarkan informasi yang valid itu adalah dari Kementerian Agama. Ya. Karena pengelolaan haji ini diberikan kepada Kementerian Agama. Itu berdasarkan undang-undang. Apapun yang terjadi di luar informasi yang bagaimana itu tidak menjadi perhatian kita, hanya sebagai bahan pemikiran saja, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah selalu mempersiapkan diri, baik itu secara fisik maupun mental, yang telah sampaikan oleh Pak Haji Herman Ghani tadi. Mental sangat penting, kemudian fisik lebih penting lagi, karena ibadah ini adalah ibadah fisik, ibadah haji. Kita hadir di sana. Kemudian yang ketiga, ikutilah manasik. Karena manasik itu adalah manasik haji itu adalah proses transformasi ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu adalah sia-sia. Mungkin itu saja dari kami selaku dari KBIH. Baiklah. Terakhir ke Pak Haji Herman Ghani sebagai penutup, apa closing statementnya Pak? Karena tadi ada juga keinginan, contohnya dari Pak Haji Mukhlis, ini komunikasi ini harus terus dibangun. Memang tidak mungkin mau berangkat saja untuk berkumpul umpamanya. Ada komunikasi yang kontinu terjadi. Satu prinsip dalam amal ibadah bahwa tidak ada satupun amal ibadah yang menyulitkan manusia. Itu prinsip agama. Ya, jadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dalam setiap aspek amal ibadah, termasuk haji. Maka saya bilang manasik itu mudah. Yang berat itu adalah persiapan fisik, kita mesti hadir ke sana itu. Maka karena ini menyangkut orang banyak, memobilisasi ratusan orang, maka itu perlu koordinasi terstruktur dan terukur, serta adanya style kepemimpinan yang bagus di lapangan. Terkadang hanya lag and dislike, kemudian jemaah bisa berantakan. Gitu. Hanya sebenarnya, tetapi yang satu niat bahwa ke Mekah itu adalah untuk beramal ibadah. Jadi apapun yang dilakukan mesti atas dasar ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih Pak Haji Herman Ghani, terima kasih Pak Haji Rubianto. Ternyata tidak cukup waktu kita membentangkan banyak hal, tapi paling tidak apa-apa yang diungkapkan tadi bisa memberikan manfaat bagi jemaah kita. Baik pemirsa, demikianlah program Merindu Haji dan Umroh kita pada pekan ini yang membahas dan membentang peran pembimbing haji dan umroh
serta kelompok ibadah bimbingan ibadah haji dan umroh. Terima kasih atas perhatian Anda dan atensi penelpon yang ada di rumah. Insya Allah pada pekan depan bertemu kembali kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.